Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan selalu baru, rahmatnya selalu baru setiap pagi, dan kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Pedang, kelaparan, penganiayaan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, sebab Dia telah terlebih dahulu mati untuk kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari penyertaannya yang luar biasa? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam semuanya itu kita adalah lebih daripada pemenang. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Saudara, apapun pergumulanmu pada saat ini, ada satu janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Percaya, maka engkau akan menerimanya. Saudaraku, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang tertuju kepadamu. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Orang yang mengandalkan Engkau Tuhan, pasti diberkati. Karena kami percaya firman-Mu mengandung kuasa. Firman-Mu mengandung janji. Itu sebabnya kami tidak dapat berpaling daripadamu. Kami rindu untuk selalu tinggal di dalam janji Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita merenungkan sabda firman Tuhan dari Roma 8, ayat 31 hingga ayat yang ke-39. Ini ayat-ayat yang luar biasa, saudara. Dari ayat 31 hingga ayat 39, firman Tuhan mengatakan hal-hal janji Tuhan yang luar biasa. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 31 ayat 39 ini, luar biasa janji Tuhan bahwa di dalam ayat 37, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Menang dari apa? Menang dari bahaya maut sepanjang hari. Kita dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi, kenapa seseorang bisa mengalami kemenangan? Karena ada pertempuran. Karena ada suatu problema. Karena ada satu permasalahan, pergumulan. Saudara kalau menulis karya tulis ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi, selalu dimulai dengan perumusan masalah. Lalu ada pertanyaan penelitian. Lalu ada penelitian dan kemudian ada kesimpulan. Saudara, setiap isu-isu di dalam kehidupan selalu diawali dengan ada masalah, ada penyelesaian masalah, ada jawaban, ada jalan keluar, ada kemenangan. Kenapa dikatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang-orang yang menang? Karena mereka berhasil keluar dari masalah. Dan menjadi orang Kristen, bahaya maut sepanjang hari itu menjadi bagian dari hidup kita. Kitab Roma ini ditulis
oleh Rasul Paulus yang dia sendiri mengalami yang namanya pergumulan, penganiayaan, dicerca, difitnah, bahkan dipenjarakan. Dan hal itu adalah hal yang lazim dialami oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang percaya. Mengapa kita bisa mengklaim janji Tuhan bahwa kita mengalami kemenangan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ayat firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang, bukan bahwa setiap kemenangan selalu diawali dengan adanya permasalahan, peperangan, pergumulan. Dan tentunya orang yang bisa melewatinya, ya bisa menangani. Saudaraku yang diberkati, seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah diangkat sebagai domba-domba sembelihan. Karena itulah yang mereka alami pada waktu itu. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang biasanya dikejar-kejar, dianiaya, dan tidak disukai oleh karena mereka percaya kepada nama Yesus. Karena pada waktu itu bangsa Yahudi itu sangat kuat sekali pengaruhnya. Mereka mempercayai Yesus akan, mereka mempercayai Mesias akan datang, tapi mereka tidak mempercayai bahwa Mesias itu adalah Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati, tetapi saya mau katakan, setiap kemenangan selalu diawali dengan adanya pertempuran. Tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak didahului dengan adanya peperangan, lalu juaranya akan tersedia di situ untuk mendapatkan mahkota kemenangan. Saudara, mari kita pelajari firman Tuhan pada pagi hari ini, mulai dari ayat yang ke-31. Jika Allah dinyatakan akan melawan kita. Nah, status kita, keyakinan kita harus benar dulu. Yang pertama, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Nah, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada lawan. Yang ada lawan. Pastikan bahwa kita ada di pihaknya Tuhan. Kita sudah belajar kemarin ya saudara, Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi status kita itu harus benar. Status kita itu harus ada di dalam. Jika kita ada di dalam dan tidak di luar Kristus, orang yang ada di dalam Kristus itu dipimpin Roh Allah. Orang yang ada di dalam Kristus taat kepada Tuhan. Orang yang ada di dalam Kristus itu memiliki roh yang daripada Tuhan. Roh yang daripada Tuhan itu bukan seperti engkau menerima Roh Kudus. Engkau ada di dalam Kristus. Ya. Bukan berarti ketika kita ada di level mana saja, semua Tuhan pro ke kita. Enggak. Jika Tuhan ada di pihak kita, artinya kita ada di dalam Dia, di dalam Kristus. Jadi yang pertama saudara pastikan, saudara ada di dalam Kristus. Kalau saudara ada di dalam Kristus, bukan Kristus yang ikut maunya saudara, tetapi saudara yang ikut maunya Kristus. Kita ada di pihaknya Tuhan, kita berpihak kepada Kristus, dan tidak akan ada, tidak akan ada lawan. Yang kedua, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jikalau Allah yang memberikan mereka, siapa yang akan menggugat? Saudara, tidak akan ada orang yang menggugat orang pilihan Allah. Makanya pertama pastikan saudara ada di pihaknya Tuhan, saudara ada di dalam Kristus. Yang kedua, pastikan saudara dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan itu seperti ini. Dulu engkau manusia berdosa, tetapi karena engkau percaya engkau dibenarkan. Dan posisi kebenaran ini harus dipertahankan. Tuhan membenarkan saudara percaya, tapi bukan berarti setelah kita dibenarkan, kita keluar masuk jatuh bangun di dalam dosa. Kita ada di dalam pembenaran oleh karena anugerah. Dan tetaplah tinggal di dalam pembenaran itu. Tidak akan ada orang yang menggugat orang-orang yang siapakah yang akan menghukum mereka? Makanya di dalam Roma 8 ayat 1, demikian kita tahu tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi penghukuman karena pembenaran daripada Tuhan. Dosa yang merah seperti ini akan seperti bulu domba asal engkau masuk dalam pembenarannya. Dalam pembenarannya, jangan engkau menyanyiakan. Siapakah yang akan menghukum? Kristus yang akan menghukum. Kristus yang telah mati, bukankah dia juga bangkit? Bukankah dia juga duduk di sebelah kanan yang menjadi pembela bagi kita?
Catat baik-baik saudara, kalau kita ada di dalam pembenaran kita dibela. Pembela ini asal katanya itu adalah dari seperti artinya pengacara. Pengacara itu apa saudara? Roh Kudus sebagai pengacara itu pembela. Dia mempelajari hukum-hukum kasih karunia Tuhan dan melakukan segala macam cara untuk melakukan kebenaran pembelaan. Itu fungsi pengacara. Jadi saudara, ketika ada orang yang diadili, seorang tersangka, terdakwa, maka pengacara ini akan mencari hukum-hukum mana yang dapat membela dia, yang secara hukum memberikan keadilan bagi dia. Itulah fungsi Kristus sebagai pembela. Dan dia punya power untuk membela kita ketika darahnya yang sudah memberikan kita, menyucikan kita, itu membenarkan kita. Tetapi bukan dalam rangka kita jatuh lagi dan dengan sengaja berbuat dosa. Ibrani 6 dikatakan jika kita dengan sengaja berbuat dosa, maka tidak akan ada lagi pengampunan kalau kita tidak suka menjadi pembela kita. Jangan mempermalukan pembela kita. Seorang pengacara di persidangan, ketika dia sedang membela tersangka lalu terdakwa yang dia bela, saudara, ketika dia membela, orang yang dibela ini, terdakwa ini harus jujur, menceritakan semua segala sesuatu, supaya pembelaan itu benar, supaya pembelaan itu sesuai dengan apa yang hukum-hukum bisa lakukan pembelaan secara adil. Nah, kalau terdakwa itu menyembunyikan dosanya dan tidak mengakui di hadapan pengacaranya, maka pengacaranya itu tidak akan mengetahui hal-hal apa yang dapat dia bela di dalam dirinya. Dan Kristus adalah pembela, pengacara di dalam kehidupan kita. Dia akan menjaga kita, membenarkan kita. Tapi bagi orang-orang yang dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak dengan sengaja jatuh bangun, tidak ada pembelaan bagi kita. Ingat, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan tidak, kesesakan tidak, penganiayaan tidak, kelaparan atau ketelanjangan, bahaya atau pedang tidak akan memisahkan kita. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati. Yang ketiga, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena apa? Kasih. Bahkan saudara, ketika kita mengalami down, ketika kita tidak sanggup, ketika kita tidak mampu hidup di dalam kebenaran dan ketaatan, kasihnya ini merupakan satu jejaring yang menangkap kita dalam anugerah dan kasih karunia yang membawa kita kembali dan kembali. Dalam semuanya itu, dalam semua penderitaan itu, dalam semua penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, dalam bahaya maut sepanjang hari, dalam keadaan sebagai domba-domba sembelihan, kita lebih dari pemenang. Apa arti lebih daripada pemenang? Saudara, kalau seseorang bertanding, ya, katakanlah seorang bernama Simon bertanding di dalam pertandingan lari, ya. Simon itu bertanding lari, lalu dia mendapatkan piala. Yang menjadi pemenang adalah Simon. Amin. Dia dapat piala. Piala itu lambang kemenangan. Lalu piala itu dia berikan kepada ibunya yang bangga dengan dia. Yang menjadi lebih daripada pemenang adalah ibunya. Karena yang menang adalah Simon, tetapi yang menerima piala adalah ibunya. Dan dia lebih daripada pemenang, levelnya jauh lebih di atas karena yang berjuang adalah Simon. Demikian juga Tuhan itu sudah menang. Dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Tapi yang lebih daripada pemenang adalah karena yang berjuang adalah Kristus, yang mati adalah Yesus, yang bangkit dan hidup adalah Yesus, tapi yang memperoleh mahkota kemuliaan adalah anak-anak Tuhan yang taat kepada Dia. Sebab aku yakin baik maut, hidup maupun malaikat maupun pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa di atas, di bawah, dan sesuatu makhluk yang lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Garis bawahi kata yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan akan segera datang. Dunia sedang mengalami perubahan, berbagai macam keadaan dan situasi yang tidak terprediksi. Yang ada adalah kesusahan demi kesusahan dan kemungkinan lebih lagi akan mengalami kesusahan yang besar lagi. Tapi siapa yang ada di dalam? Siapa yang ada di dalam? Demikian sekarang tidak ada penghakiman bagi mereka dalam Kristus.
Dan yang tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah yaitu mereka yang ada di dalam Kristus. Hari ini saya mau katakan, kemenangan terjadi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kata kuncinya di dalam Kristus. Saudara di luar, saudara tidak menerima keselamatan. Saudara di luar kasih, di luar anugerah, di luar kasih karunia, saudara tidak mengalami. Itu sebabnya catat baik-baik. Jika Allah di Kristus, jika Allah yang membenarkan kita, jika Allah yang mengasihi kita, jika kita ada di dalam Kristus, maka kita lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan saudara bahwa kita ada di dalam Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita menerima mahkota kehidupan, padahal yang berjuang adalah Tuhan Yesus. Sebabnya saudara, mari jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari Tuhan. Jaga hatimu tetap di dalam. Jangan keluar, jangan buka celah, jangan buka pintu bagi iblis. Saudara, Tuhan mengasihi. Amin. Shalom and God bless you. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan tidak menghukum, menghakimi engkau. Bahkan Dia memberikan pembenaran, Dia memberikan kasih karunia, Dia memberikan kasih-Nya yang berlimpah-limpah, yaitu bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak berguna. Tapi barang siapa di dalam Kristus, segala celah yang terbuka, tertutup dalam nama Yesus. Pagar perlindunganmu ada atas kami, dan kami menerima berkat. Sakit penyakit tidak akan memisahkan kami dari Tuhan. Sembuhkanlah segala yang sakit, bebaskan semua yang terikat dan berbelenggu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami sambut berkat spesial pagi hari ini. Haleluya, semua yang percaya diberkati, semua yang ada di dalam Kristus. Tidak ada satupun yang dapat mencuri kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan, lebih dari pemenang, tetaplah pemenang. Haleluya, shalom. Tuhan memberkati. Amin. God bless you. Sebab itu kita